Nah, berarti sampai sekarang berarti abang udah punya indukan? Saya udah di petani itu terus dari awal. Udah ada ya? Udah ada sendiri. Nah, berarti balik lagi ke awal bang. Balik lagi ke bisnis awal ini dengan 600.000 beli sekitar 10 anakan gitu ya. Abang kembangin 1,5 bulan udah bisa jualan ya. Udah bisa jualan. Di atas yang 5 cm itu 200.000. 300.000. Mulai berasa muternya itu di bulan keberapa bang? Mulai berasa abang menemukan ritmenya. Oh, bulan ketiga. Begini. Bulan ketiga kalau nggak salah. Bulan ketiga itu abang masih kan nggak panennya berapa duit waktu itu bang? Bisa ngejual berapa ekor, berapa duit dapatnya? Nah, kalau dibilang kayak gitu, tergantung waktu itu babynya saya tuh hampir setelah 80 ekoran. Saya kan beli lagi nih. Iya. Yang udah awal-awal kan udah kejual, Iya. beli bibit lagi. Itu sekitar saya udah punya 80 ekoran lebih. 80 ekor lebih. Itu kalau nggak salah sebulan itu sekitar 3 juta ya. Omsetnya udah 3 juta. Iya, 3 juta. Oke. Nah, Gitu. untuk bulanannya bang, pertama kali buka itu keluar apalagi sih bang buat perawatannya, biayanya? Sebenarnya simple sih ini main cupang ini. Simpelnya gimana tuh? Dia cuman butuh air doang kan. Iya. Ya kalau kita air sumur ya kita nggak bayar air kan. Ya. Paling listrik nggak seberapa. Tapi obat-obatan atau kalau apa? obat nggak. Kalau obat tuh buat sebenarnya kalau ada yang sakit aja sih. Kalau cupang ini kan pada dasarnya ikannya bukan ikan manja ya. Iya. Gitu. Kalau dia biasanya sakit itu cuma 2 penyebabnya. Apa tuh bang? Airnya lagi kondisi jelek sama pakannya lagi jelek. Oh. Gitu. Kalau airnya bagus-bagus aja, pakannya bagus-bagus aja, insya Allah. Nah pakannya? Cacing, saya pakai cacing beku. Cacing beku? Iya. Oh itu juga harga berapa sih itu bang? Nah kalau di banyak toko ikan hias biasanya jualnya yang dadu-dadu bentuknya. Iya, Itu dulu awal-awal masih 8.000 tuh ada 16 dadu yang nggak salah. Nah kalau buat ukuran ikan di bawah 20 ekor atau 30-40 ekor tuh cukup 4 dadu atau 5 dadu lah. Kadang kan ngasih kebanyakan airnya kotor. Ya kalau gitu. saya ngasih makannya secukupnya aja. Secukupnya aja. Ya, maksudnya yang penting dia habis dulu. Sini misalnya beberapa cacing gitu kan. Kalau habis baru saya tambahin. Nah kalau dia udah semakin besar gitu, udah umur sebulan setengah, 2 bulan gitu, makanannya masih cacing beku? Tetap cacing beku. Sampai ukuran ini? Iya. Masih cacing beku? Masih. Oh, saya pikir karena waktu itu kan ada bilang, "Bang, dikasih jentik nyamuk nggak?" gitu kan. Nah, kan harus nyari dulu gitu loh. Kasih kutu air nggak gitu kan. Nyari dulu. Kutu air? Iya. Kutu air tuh biasanya umur 2 bulan dia masih bisa makan kutu air gitu. Oh, ini abang nggak pakai itu? Ya, cuman kan dulu saya waktu masih kerja nggak sempet lah. Kalau cacing beku kan kita enak tinggal taruh kulkas atau frozen kan. Mau pakai baru. Nah berarti makanannya hanya satu jenis itu aja? Nggak bosan tuh mereka? Nggak bosan ya? Nah kalau untuk warnanya itu keluar sendiri natural atau abang pakai obat-obatan lagi? Enggak, gitu? Kalau pakai obat-obatan enggak sih? Enggak ya? Tergantung indukannya lah. Jadi DNA-nya sih tergantung ya. Betul. Kalau dia udah punya bibit yang. Nah kalau misalnya ada yang bilang kayak pakan ini pakai pakan ini tuh sifatnya sebenarnya kayak perangsang lah. Perangsang aja. Iya. Jadi kalau gennya dia emang udah basicnya begitu, kasih pakan yang udah biasa banyak orang jual, bisa buat merangsang lah. Oh, oke. Menarik juga nih bang ya. Iya. Sampai sekarang ini bulan 10 Oktober 2020. Sekarang abang omsetnya berapa per bulan? Kalau saya sih ditanya omset sebenarnya nggak tentu ya. Tergantung kesiapan ikan gitu loh. Siapa nih? Rata-rata per bulan lah bang. Rata-rata per bulan apa? 20 jutaan. Hampir 30 lah. Waduh. Ikan abang sekarang ada berapa ekor? 1.000. 1.000? Kalau di total ya. Iya, di total. Kecil-kecil 1.000 lah. 1.000. 1.000. Abang udah tahu nggak? Maksudnya 1.000 dari 1.000 itu berapa yang kira-kira berapa yang siap panen, siap-siap jual, ada yang masih pembiakan? Itu sebenarnya dari panen umur 2 bulan itu yang saya bilang siap jual itu 1 sampai 1,5 bulan. Dari situ saya udah bisa lihat ikan yang siap dijual tuh berapa. Oh. Kan soalnya dari 1 bulan dari panen umur 2 bulan, proses 1 sampai 1,5 bulan siap jual, itu kan ada yang sakit, ada yang mati. Ada yang warnanya berubah tiba-tiba kayak nggak sesuai keinginan kita lah gitu loh. Beda jauh sama indukannya. Gitu. Karena di setiap satu breeding itu, Bang, nggak contoh panen 1.000 ekor, nggak 1.000-1.000-nya mirip kayak indukan enggak.
Paling cuma 31 atau 40% tuh paling banyak. Ya sama aja kita punya anak kan bisa ikut emaknya atau Ya, ikut bapaknya gitu betul. berarti, Bang. Itu kan cuma 1-2. Iya. Oke. Untuk biaya kos pengeluaran per bulan, Bang. Berarti ini cuma semata-mata cuma air ya? Iya. Paling listrik sama pakan aja sih. Pakan aja ya. Listrik. Abang sekarang pakan habis berapa, Bang? Buat 1000 ekor gitu. 5-6 kilo itu nggak nyampe seminggu ya. 5-6 kilo nggak nyampe seminggu. Iya. Berapa duit tuh, Bang, beli 5 kilo 6 kilo Per gitu? kilonya itu tergantung sih, ada yang jual 30.000 sampai 50.000 gitu per kilonya. Berarti ini sebenarnya bisnis hobi yang memang cuman butuh ketelitian berarti ya, Bang ya? Karena nggak perlu skill apapun, kita nggak perlu. Cuman mungkin banyak cari ilmu dari sebenarnya teman-teman sih yang intinya lain. sih kualitas lah. Kualitas ya. Kalau saya pengalaman menurut saya iya. kalau mau main lama kayak misalnya di burung kah atau di ayam kah atau ikan lain kan, kalau mau lama itu bertahan kasarnya itu harus tetap pondasinya sih kualitas. Kualitas Ya, ya. kalau ya mohon maaf, emang ada segmennya lah ikan Iya. yang grade-nya di ini buat di pasar-pasar gitu iya, kan, itu kayak anak-anak ya, sekolah SD lah gitu ya. itu sih bisa. Iya. Gitu. Cuman kan balik lagi usahanya mau kemana nih arahnya. Iya. Gitu. Sekarang kalau mau yang emang ke arahnya grade yang buat dijual-jual reseller ke pasar-pasar atau tempat lain, yang nggak usah mikirin nge-create ikannya tuh mau kayak gimana nantinya gitu. Ya nggak usah Saya pusing kan, gitu. ya kalau saya kan main Giant, gimana sih Giant besar tapi warnanya tuh bener-bener strong gitu. Itu kayak dipikirin lah gitu. Iya. Jadi jantannya harus kayak gimana, betinanya kayak gimana. Berarti boleh Gitu, dibilang bentuk. pengeluaran juga nggak seberapa sebenarnya, Bang ya? Nggak seberapa, cuman mau apa enggaknya ngejalaninnya. Iya. Kadang kan orang malas bangun pagi ngasih makan, Nah, harusnya itu tuh. ganti airnya gitu loh. Nah, Abang ngelakuin ini sendiri? Dulu 2 tahun saya sendiri, sampai sempet ikan saya 1000 tuh saya rawat sendiri, sempat nggak masuk kerja. Jadi pagi-pagi subuh itu alasan, bos nggak enak badan, padahal sampai jam 2 pagi itu nguras ikan. Terus denger. Iya, biar nggak apa-apa, kan udah resign lama. Jadi dia tahu lah nauin lah. Tapi kan gue kerja tetap profesional. Target is target gitu loh. Iya. Gitu. Jadi bukannya gue nggak masuk ini kerjaan gue terbengkalai, enggak. Kenapa Abang nggak ngawinin sendiri? Mesti pakai petani kan? Gini Kos Bang, lagi betul kos lagi memang. Kalau saya orangnya nggak mau ribet dan nggak mau muluk-muluk, dan berpikir maksudnya setiap orang tuh ada tugasnya masing-masing lah. Kayak kita buka toko makan, ya masa ya kita mau masak sendiri, gitu loh. Boleh lah kalau masih awal punya gerobak satu kayak tukang nasi goreng nggak masalah. Tapi kalau udah ngurusnya banyak, kayak buka restoran nasi padang kan nggak mungkin masak sendiri, terus ke pasar sendiri gitu kan, beli bahan-bahannya, masak, nyiapin, kualitas ya semua berantakan pasti, nggak fokus jatuhnya. Nah, Ya, Abang dapat calon pembeli pertama kali itu dari mana, Bang? saya lewat sosial media. Sosial media. Iya, kayak Facebook, terus banyak kayak komunitas Instagram. banyak. Ya, jadi saya ikut ada komunitas-komunitas, saya ikut gitu. Terus setiap komunitas ada aturannya, misalnya komunitas ikan ini cuman boleh sharing aja. Boleh jualan. Ya, ada yang boleh jualan. Nah itu di saya posting. Saya posting misalnya giant koi, ukurannya sekian, umurnya sekian gitu. Itu saya posting. Nah, kalau belinya dekat, mereka biasanya datang ke sini. Datang langsung biasanya. Datang ke sini. Iya. Nah, kalau yang jauh? Kalau masih Jabodetabek sih, alhamdulillah sih yang penasaran ya, dia biasanya datang langsung. Tetap datang ya, karena dia pengen lihat ya, kayak ke Bandung, buyer saya ada yang di Bandung langsung datang ke sini. Iya, dia mau lihat langsung gitu kan. Karena kan orang beda-beda. Iya. Nggak puas. Ya, betul. Nah, kalau yang dari seberang pulau lagi, Bang? Ada? Kalau mereka beli dari Sumatera? Oh, sorry. Waktu itu buyer saya dari Singapura datang ke sini. Singapura? Iya, datang sini. Emang dia nggak ke saya doang. Iya, Dia muter ke beberapa farm. Nah, kalau lintas pulau gitu, Abang pengirimannya pakai apa?
Biasanya pakai tiki saya. Tiki. Atau pakai orang yang orang karantina sih, saya ada kenalan. Jadi dia yang ngurusin. Dia ngebantuin. Iya, jadi dia pick up ke tempat saya, Aha. dia yang ngirim. Gitu. Bisa tapi itu Bisa. Gitu. Kan sebelum dikirim ikan biar aman saya puasain dulu. puasain. Ya, Kenapa itu? biar dia nggak buang kotoran di plastik. Oh, yang bikin mati itu. Iya, karena kan amonia. Amonia. Iya, amonia. Oh. Gitu. Oh, ada triknya sendiri. Iya. Iya, iya, iya. Jadi harus dipuasain dulu. Oke, oke. Gitu. Nah, kalau buat temen-temen nih Bang yang nonton, pengen nyobain bisnisnya kayak Bang Aldo. Biasanya persiapan apa, teknis apa sih Bang yang perlu di Yang pertama sih cek airnya dulu. cek air itu? Di rumahnya, maksudnya kadar pH-nya kayak gimana, asam kah, terlalu maksudnya keruh kah, bau besi kah Kadar gitu. pH yang bagus berapa Bang? Standar 7 ya kalau nggak salah. 7 ya? Iya, 7. Oh, Gitu. berarti cek pH dulu. Iya, 7 ya? 7. Airnya berbau nggak? Oke. Nggak semua air sumur kadang bagus. Nggak semua air sumur bagus. Iya, kadang kan kalau misalnya air sumurnya bekas rawa kan nggak bagus katanya. Hmm. Banyak lumpurnya lah apa gitu. Oh, oke. Gitu. Kemudian ada lagi nggak Bang yang perlu Kalau main ikan ini sih air sih utama lah. air utama ya? Kalau tempat kan bisa dikondisikan. Misalnya rumahnya kecil gitu kan, ya masih bisa bisa dikondisikan gitu kan. Oh, oke. Gitu. Oke, terakhir Bang Aldo, sebelum kita minta Ya, tolong boleh, cek ke boleh. apa sih namanya tempatnya tuh Bang? Apa nih namanya? Tempat pembesaran ya, tempat pembesaran. Terakhir, kalau teman-teman nih pengen belajar usahanya peternakan kayak punya Bang Aldo, boleh nggak mereka main di sini atau kontak Bang Aldo? Gitu? Boleh. Boleh. nggak Boleh. apa-apa ya, Bang? Boleh. Nanti ya kita kasih nomor telepon Iya, Bang Aldo nanti ya. boleh. Oke, sekarang Gitu. kita ke tempat peternakannya langsung ya Kak.